disebabkan oleh virus. Nah, sejarahnya itu yang pertama kali diketahui melalui penelitian terhadap penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Beberapa ilmuwan berperan dalam penanaman virus antara lain yang pertama itu Adolf Meyer, itu pada tahun 1886. Adolf Meyer menemukan bahwa penyakit mosaik pada tahun tembakau dapat menular ke tanaman sehat melalui getah daun yang terinfeksi. Yang pertama tadi apa itu? Adolf Meyer, Bu. Ya, pada tahun berapa? 1886. Oke. Yang kedua itu Dmitri Ivansky pada tahun 1892. Ivansky menyaring getah tanaman tembakau yang sakit menggunakan saringan bakteri. Hasilnya, getah yang telah disaring masih dapat mengeluarkan penyakit. Ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit tersebut berukuran kecil dari bakteri. Yang kedua tadi apa, Sabila? Dmitri Ivanovsky Pada tahun berapa? 1892. Oke. Selanjutnya itu ada Martinus Bergering, yaitu pada tahun 1898. Bergering itu menyatakan bahwa penyebab penyakit mosaik tembakau adalah agen infeksi yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Ia menamakan agen tersebut sebagai virus. Yang ketiga tadi apa, Siti? Martinus Bergering. Pada tahun 1898. yang terakhir itu ada Wendell M. Stanley, itu pada tahun 1935. Stanley berhasil mengkristalkan virus mosaik tembakau. Penemuan ini membuktikan bahwa virus memiliki sifat benda mati di luar sel hidup. Tadi Wendell M. Stanley itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa virus memiliki sifat benda mati di luar sel. Yang selanjutnya itu materi peranan virus dalam kehidupan. Yang pertama itu pembuatan vaksin. Virus yang telah dilemahkan atau dimatikan digunakan untuk membuat vaksin guna meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, yang kedua itu pengendalian hama serangga. Beberapa virus dimanfaatkan sebagai pengendalian hayati untuk membasmi hama tanaman tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga itu penelitian biologi dan bioteknologi. Virus digunakan sebagai objek penelitian untuk mempelajari genetika, rekayasa genetika, dan perkembangan ilmu kedokteran. Nah, peranan virus yang merugikan bagi manusia itu, virus dapat menyebabkan berbagai penyakit antara lain influenza, COVID-19, demam berdarah, hepatitis, campak, dan AIDS. Kalau pada hewan itu beberapa penyakit akibatnya itu rabies, avian influenza atau flu burung, dan penyakit mulut dan kuku. Tadi pada hewan itu apa? Contohnya? Rabies, flu burung, sama PMK. Kalau pada manusia? Ada COVID, influenza, hepatitis, campak, AIDS. Selanjutnya itu pada tumbuhan. Virus dapat menyerang tanaman dan menurunkan hasil panen seperti TMV, yaitu tembakau mosaik virus pada tanaman tembakau. Nah, yang kedua itu CV
itu mengapa Adolf Meyer, Dimitris Ivanovsky, Maritus, dan Mendel dianggap berjasa dalam perkembangan ilmu virologi? Karena melalui penelitian mereka, manusia mengetahui keberadaan virus, sifat-sifat virus, serta cara virus berkembang biak. Selanjutnya yang kedua, menurut hasil dari diskusi kelompok, mengapa virus dikatakan sebagai makhluk hidup sekaligus benda mati? Karena virus dapat berkembang biak di dalam sel hidup, tetapi dapat dikristalkan dan tidak melakukan aktivitas hidup di luar sel inang. Yang terakhir itu, sebutkan 3 manfaat virus dalam kehidupan manusia. Yang dimana pertama sebagai pembuatan vaksin, yang kedua pengendalian hama serangga, dan penelitian biologi serta bioteknologi. Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Silakan kelompok 2. Sebutkan 3 contoh penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia, pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama pada manusia itu ada influenza, COVID-19, dan yang kedua itu ada rabies, flu burung, dan PMK. Dan pada tumbuhan itu ada PMV, virus kuning, cabai atau tomat, CVPD. Soal nomor 5 itu menurut pendapat kalian, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebab penyakit akibat virus? Yang pertama itu adalah dengan menjaga kebersihan, vaksinasi, pola hidup sehat, memakai masker saat sakit, dan menghindari sumber penularan. Soal terakhir, jika virus memiliki dampak merugikan, mengapa para ilmuwan tetap mempelajarinya dan memanfaatkannya? Karena virus juga bermanfaat dalam pembuatan vaksin dan peneliti untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Baiklah, selesai sudah hari ini kita belajar. Ibu mau 1 orang bacakan kesimpulannya dong? Silakan, Siti. Jadi kesimpulannya, virus adalah partikel mikroskopis yang hanya terdapat berkembang biak di dalam sel hidup. Nah, virus memiliki peranan yang menguntungkan seperti dalam pembuatan vaksin dan penelitian biologi, tetapi juga dapat merugikan karena menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagus sekali, beri aplaus dong buat Siti. Nah, apakah Anda sudah paham untuk materi hari ini? Paham, Bu? Sudah paham, oke. Nanti kerjakan tugas yang diberikan itu di halaman 25 ya. Itu soal 1-5 dikerjakan ya. Baik, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Terima kasih.